Jadi Rumah Sakit Abdul Muluk selain sebagai wahana pelayanan, juga pendidikan dan pelatihan. Dan diklat kita sudah diakui sebagai diklat dengan akreditasi A, sehingga penyelenggaraannya bukan hanya lokal tapi internasional juga mampu diselenggarakan. Udah ada yang dari internasional? Iya, udah sering sekali kita untuk kegiatan itu. Gitu. Jadi Ibu, yuk sini kita dok. Oh, Ini lantai. Ini lantai 1. Nah ini. Jadi Dok. revenue center lainnya yang mau saya tunjukkan itu, tapi sedang dalam penggerapan ya di sana. Jadi ada revenue center yang kita harapkan untuk bisa memberikan sumber sumbangsih Ya, sumber pendapatan buat Abdul Muluk ya. Ya. Di sana ada forensik yang sedang kita garap. Forensik. Ruang forensik. Ruang forensik itu bukan hanya pemberian visum, Oke. ya permintaan untuk Dari kepolisian dan kepolisian lain-lain. saja, Oke. tetapi besok yang akan kita kembangkan adalah penelitian di bidang sel, stem cell, sampai dengan kita penyediaan untuk kadaver. Selama ini Banyak banget sih dok. Terus ya, dok. selama ini kan kita bisnis kadaver itu kita meminta untuk kadaver itu mintanya dari India. Biasanya kita minta dari India. Sekarang kita sedang menyusun kebijakan dan dasar hukum untuk kita bisa produksi itu, mengingat ada banyak orang yang tidak dikenal, tidak punya identitas, yang ketika meninggal kan ini bisa dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan. Itu kita ke arah sana. Jadi mengembangkan fungsi itu juga ya? Ya betul, fungsi pendidikannya juga dan penelitian. Oke, kita ke IGD. IGD nih ya dok ya? Ada comment center di sini. Ini ruang kontrol ini. Ini. Oke. Ya. Ini ruang kontrol. Jadi sudut manapun di Abdul Muluk ini Sudah tercover. Sudah banyak matanya. Sehingga Tapi masih ada nggak dok kejadian yang keluarga pasien dimaling dan lain-lain itu? ya sudah nggak ada, tetapi kalau pencurian masih ada ya. Satu dua lah pernah ada komplain, tapi akhirnya ketakutan, dia lari kemana, dia Iya. ketangkep, siapa orangnya ketahuan, besoknya udah langsung bisa ketangkep gitu. Ini sebagian di ruangan ini, kemudian sebagian di ruangan SIM RS ya, tapi ini untuk satpam, kepala satpam Iya. untuk memantau ya. Oh, tembus ke sini. Oke. Ya, sana kan untuk HD, fasilitas HD itu udah kita jalankan sejak 15 tahun yang lalu. Dan ini kan tidak banyak yang diketahui orang. Nah, dengan kehadiran DEKI, ya. Bisa media ini, ya. Bisa memberitahukan bahwa sudah loh banyak yang kita kerjakan. Ya. Gitu. Ternyata banyak ini. Ya. Ini nurse station belum. Oh ini ya dok ya, tadi katanya ruangan. Oh ya, ini dia. Ya. Yang merah itu artinya yang tersedia. Yang kuning itu bentar lagi pulang. Oke. Yang hijau itu yang kosong. Gitu loh. Jadi memang kelihatan ya dok? Oh iya dong. Ya, kesediaan tempat rawat inap. Kita ini di semua ruangan kan dok? Ya. Bukan cuma ruang anak kan? Ya. Ada di kelas 1 ada 126 bed. Kelas 1 Pinere tersisa 4 tuh. Ada tulisan itu. Kelas 3 303, ruang anak ada 342. Ini sisanya. Gitu ya. Jadi jadi kelihatan banget. nggak boleh lagi ada orang fitnah. Saya udah dari jam 10 nggak dapat kamar. Warganya bisa lihat kok di situ. Nah ini dashboard yang kecil. Saya tunjukin ya mesin yang. Emang ada yang gede lagi dok? Wah, supaya puas matanya. Ya kan? Kita di IGD nih. Ini kita di IGD. Ini triasenya. Iya, triase. Oleh tim triase.
Dari triase nanti dipilah-pilah. Ya. Mana emergency, Mana non yang- emergency, mana yang harus masuk ICU dengan segera. Selamat siang. Ini ruang admission. Nah, ini ruang untuk keluhan pelanggan. Jadi kalau Kalau ada yang mengeluh, kami sediakan dia di sini untuk Dan berbicara. ada petugasnya. Ada petugasnya, ada. Yang standby ya. Ada 24 jam standby di sini. Jadi dia nggak perlu teriak-teriak di sana mengganggu orang lain. Oke, Ya. menarik. Baru tahu nih kita nih. Ya, Karena yang memang harus harus diluruskan benar. ya. Jadi Ini ruang buat ini ruang admission, ada ruang komplain. ruang komplain. Namanya ruang komplain ya. Keluhan pelanggan. Di ruang rawat jalan juga saya siapkan ruang ini namanya ruang quiet room, ruang tenang. Saya kasih nama ruang tenang Di rawat jalan, oke. di rawat jalan supaya dia nggak teriak-teriak nunjuk-nunjuk. Perawatnya, oh bapak, Iya, iya, iya. Mak silakan kita bicara di dalam. Jadi inilah Fasilitasnya udah disiapkan. pelayanan pelanggan yang komplain secara langsung, ini tempatnya. Yang secara tidak langsung ada wadahnya, baik itu media sosial, nomor WhatsApp group, bahkan ada kanal-kanal yang connecting dengan nasional. Connecting dia, jadi sigap itu, ya jadi ada kanal pengaduan yang termonitor secara nasional. Jadi orang dari pusat bisa melihat ada apa di April Mulia, karena apa yang terjadi, apa respon mereka, apa yang sudah mereka kerjakan. Contoh kasus yang kemarin, dalam waktu 24 jam kita udah selesaikan, kita udah clearkan, ya bahkan permintaan kita untuk penilaian karena itu sanksinya administratif, kita serahkan ke inspektorat. Tidak lebih dari 24 jam. Kita Selesai. serahkan dan mereka datang langsung investigasi ke lapangan sesuai nggak dengan laporan yang kita punya, sinkron, diputuskan. Gitu. Iya. Ini kayak ini kan Gawat nanti, dokter ini. ini kan nanti, Ya, Ini kalau- ini jadi apa nih? ini kan jadi taman terbuka hijau, orang bisa Oh, itu itu jadi tujuannya. ini itu jadi RTH. RTH. Wah, kerennya orang. Beneran sih, Dok? Ini bakal RTH. Iya bener dong, masa saya bohong? Iya. Nggak mungkin saya bohong-bohong lagi. Bener-bener ditunggu ini berarti. Itu berdiri berat, ini terbuka hijau. Ada taman, jadi orang juga nggak stres. Yes. Nunggu juga, Yes. ada kafetaria. Sementara ini kan baru ada Kece kafetaria, doang. kopi kece. Tapi nanti kita buatkan center untuk kafetaria. Gitu. Wah. Idenya siapa nih? Ya, Gak usah ditanya. ide kami semua. Iya. Kami kan tim. Iya. Semua diputuskan secara tim, tidak bisa diputuskan oleh sendiri. Dan bila mana ada ide disampaikan dalam pertemuan, ya. Jadi semua wadir juga mengerti apa yang menjadi keinginan bersama, bukan keinginan pribadi. Tahun-tahun dahulu lah, saya nggak usah sebut tahunnya. Iya. Namanya direktur tuh one man show, Dok. Ya, Kalau Dokter Imam kelihatannya one team, one tim. Ya, soul. Yes. kita kerja tim. Kerja tim ya, Dok ya. Kan tagline-nya sudah saya rubah. Kalau kemarin tagline-nya bisa, karena bisa gitu ya. Kalau saya sekarang kan bergerak bersama, berkembang bersama. Jadi kalau kamu mau berkembang bersama-sama, kita harus bergerak bersama-sama. Jadi nggak boleh lagi ada orang terkenal di luar negeri nggak ketahuan. Kan contohnya saya mengerjakan secara diam, bergerak dalam diam. Tiba-tiba orang dari luar negeri datang ke sini, belajar. bingung PPSDM-nya. Loh, apa ini, dari mana nih? Akhirnya kita terangkan, oke, kalau gitu itu kita kembangkan jadi layanan inovasi. Nah, oleh karenanya tidak boleh lagi kalau mau terkenal semua sivitas hospitalnya harus dilibatkan gitu. Jadi tagline-nya sudah saya rubah menjadi bergerak bersama, kita akan berkembang bersama-sama. Wah, luar biasa. Segmen terakhir, Siap. Pak Direktur,
Ada yang ingin disampaikan ke masyarakat? Silakan Pak Direktur. Saya berharap Rumah Sakit Abdul Muluk menjadi rumah sakit yang dapat dipercaya oleh masyarakat Lampung. Karena kita akan penuhi semua layanan sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, serta support penuh dari Pak Gubernur serta Ibu Wakil Gubernur. Kita berkomitmen untuk melayani masyarakat Lampung sebagaimana layanan publik yang diharapkan menurut nawacita yang menjadi harapan pemerintah daerah. Luar biasa. Baik, demikian obrolan santai kita dengan Direktur Abdul Muluk, Dr. Imam Ghazali. Cuman satu, pemirsa, cuman satu, saudara. Yang diperlukan di sini hanya kepercayaan dari Anda. Selanjutnya, biarkan manajemen Abdul Muluk bergerak melayani dengan optimal. Dan satu lagi pesan kami adalah, dari tayangan-tayangan yang sudah kita saksikan tadi, itu tidak ada yang direkayasa karena memang begitulah apa adanya. Begitulah yang terjadi, itulah nyatanya. Jadi jangan juga kita terprovokasi dengan informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan cross check terlebih dahulu. Demikian obrolan ini, semoga bermanfaat. Sehat-sehat selalu Pak Dokter, Masya Allah, sehat-sehat selalu. Salam Puagi. Ya, luar biasa. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.